Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 9 Februari 2026. Kita awali hari ini, pekan ini dengan semangat, dengan penuh rasa syukur. Kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang yang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya itu senang banget kalau misa bersama dengan anak-anak. Ketika misa Natal kali lalu bersama dengan anak-anak, saya membuat kuis berhadiah. Dan anak-anak ini sangat antusias sekali. Inilah yang buat saya senang. Mereka itu polos, lucu, lugu, bersemangat, antusias. Namanya juga anak-anak ya. Saya mengajukan pertanyaan kepada mereka. Sebelum saya bertanya aja mereka udah ada yang teriak, saya Romo, saya Romo, saya. Lalu saya bertanya kepada mereka begini. Yesus lahir di... Dan mereka berteriak, di Bethlehem. Bukan, saya bilang. Di Palungan. Bukan. Lalu saya menjawab, yang benar adalah Yesus lahir di Dialah Immanuel. Anak-anak itu sebel jadinya. Nah, kalau Yesus dilahirkan di mana? Saya bilang. Baru jawabannya di Bethlehem. Kan ini pertanyaannya, Yesus lahir di Dialah Immanuel. Lalu saya melanjutkan pertanyaan. Siapakah yang membuat manger, palungan, tempat Yesus dibaringkan? Wah, ada satu anak teriak, aku Romo. Dengan penuh antusias dia bilang, siapa yang buat palungan tempat Yesus dibaringkan? Bapak tukang. Betul sekali. Ya. Jawaban itu membuat akhirnya umat tertawa. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang banyak orang yang dengan penuh antusias datang kepada Yesus. Mereka dikatakan berbondong-bondong datang untuk mengalami kesembuhan, pemulihan, dan mengalami kasih Tuhan. Dikisahkan mereka berlari bergegas untuk menjumpai Tuhan. Mereka mengusung banyak orang sakit dan memohon kesembuhan untuk menjamah jubah Yesus. Tanggapan antusias dari orang banyak adalah ungkapan iman akan Yesus yang penuh kuasa. Kata antusias itu dari kata Yunani en dan theos yang berarti digerakkan oleh Allah. Maka antusias adalah kegembiraan yang diinspirasikan dan disemangati oleh daya ilahi. Saudara-saudari, lawan kata dari antusias apa? Sikap apatis. Apatis adalah sikap acuh, tidak peduli. Apatis dari kata Yunani, a itu tanpa, patos itu perasaan. Jadi orang yang apatis adalah orang yang gak punya hati. Orang yang gak punya perasaan. Orang yang gak care dan peduli dengan orang lain. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan. Apakah kita menjadi pribadi yang antusias untuk mengalami Tuhan? Atau kita menjadi pribadi yang apatis?
kita mengabaikan firman Tuhan. Kita tidak mengaplikasikan apa yang kita dengar. Semoga kita bukan menjadi pribadi yang macam itu. Tetapi kita menjadi pribadi yang antusias, digerakkan oleh Roh Allah. Apa yang kita dengar, itulah yang mau kita buat di dalam kehidupan kita. Semoga itu yang mau kita perjuangkan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.